total ada lebih dari 2.000 potongan tubuh manusia. Salah satu dari mereka langsung pingsan, yang satu lagi muntah yang sudah direbus selama berhari-hari. Dan tubuhnya dipotong-potong, lalu kepala ini dibungkus pakai spray dan diletakkan. Hey guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini Nai akan bahas salah satu kasus pembunuhan yang paling mengerikan di Tiongkok, yang bahkan pas aku riset tuh bikin merinding banget. Nah, kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe channel Nai karena Nai akan update kasus-kasus menegangkan kayak gini setiap minggu, dan ada juga kisah horor loh. Jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Oke, jadi kasus ini tuh bermula di pagi hari tanggal 19 Januari 1996 di tengah dinginnya musim salju di Tiongkok. Jadi saat itu ya, seorang ibu petugas kebersihan lagi jalan pulang lewat area kampus Nanjing University. Suasana saat itu sepi, jalanan lengang, dan salju turun dengan deras. Di tengah perjalanan, si ibu ini tuh lihat kantong plastik gede warna hitam di dekat bak sampah. Nah, si ibu ini ngira plastik itu isinya sisa makanan dari restoran. Lalu karena kondisi ekonomi saat itu emang lagi berat gitu ya, dibawalah kresek ini sama si ibu, dan dia mikir ya siapa tahu bisa gitu dimasak buat keluarganya kan. Dia ambil kantongnya, dia bawa pulang, dan di rumah si ibu tuh mulai bersihin daging dari dalam kantong itu untuk dimasak jadi sup. Tapi pas dia mulai cuci dagingnya ya, si ibu ini tuh langsung kayak pucat guys. Soalnya dari dalam kantong itu dia menemukan 3 jari manusia. Yap, beneran jari manusia. Nah, si ibu langsung panik dong, dan dia buru-buru lapor ke polisi. Tapi ternyata si ibu ini tuh bukan satu-satunya yang lapor malam itu. Ada 3 orang lainnya yang juga melaporkan hal serupa ke polisi. Semuanya soal kantong plastik mencurigakan yang isinya potongan tubuh manusia. Jadi totalnya itu ada 4 laporan dalam satu malam, yang semuanya dari sekitaran kampus. Nah, karena laporan-laporan ini, polisi tuh langsung bergerak cepat dan mulai nyisir area kampus dan sekitarnya. Dari pencarian itu, polisi menemukan total 8 lokasi berbeda yang tersebar di sekitar kampus, mulai dari stadion, dekat gerbang utama, pinggir jalan, sampai ke halaman rumah sakit. Di setiap tempat itu, polisi menemukan potongan tubuh manusia yang dibungkus dalam plastik atau kain. Ada juga yang pakai spray yang kelihatan berdarah. Nah, yang paling bikin ngeri adalah saat polisi menemukan kepala human yang sudah direbus selama berhari-hari. Lalu kepala ini dibungkus pakai spray dan diletakkan di depan gerbang kampus. Seolah ini tuh sengaja ditaruh di situ supaya diperlihatkan. Bukan cara orang nyembunyiin mayat gitu, tapi lebih kayak dibikin jadi tontonan gitu. Nah, setelah semuanya dikumpulkan ya, total ada lebih dari 2.000 potongan tubuh manusia. Yap, 2.000 guys. Nah, beberapa bagian kayak kepala dan organ tertentu ditemukan dalam kondisi yang udah dimasak, jadi tuh kayak sengaja dilunakkan. Bahkan tim forensik ya bilang daging ini udah empuk karena dididihkan cukup lama. Dan yang lebih ngerinya lagi ya, organ-organ penting seperti jantung, hati, limpa, dan sebagian usus hilang. Gak ketemu sampai sekarang. Dari sinilah Tiongkok geger. Penyelidikan besar-besaran dimulai dan bisa dipastikan ini adalah pembunuhan yang menjadi salah satu kasus kriminal paling mengerikan dalam sejarah Tiongkok. Nah, awalnya identifikasi jasad ini tuh agak sulit karena kondisinya udah tercerai-berai. Tapi untungnya ada beberapa ciri khas yang membantu, seperti ada tanda lahir kecil di pipi kanan, struktur gigi, dan analisis jaringan otot dan rambut. Nah, sampai di sini kan polisi tuh masih belum tahu ya siapa sih si korban ini. Lalu saat itu kepolisian mulai minta data ke pihak kampus. Mereka menanyakan siapa mahasiswa yang gak kelihatan atau gak muncul selama beberapa hari terakhir. Nah, dari situlah muncul nama Diao Aiching, mahasiswa tahun pertama yang diketahui menghilang sejak tanggal 10 Januari 1996. Jadi udah sekitar 9 harian gitu. Dan gak ada yang benar-benar tahu atau nyari atau lapor gitu ke polisi soal kehilangan Diao ini sebelumnya. Lalu karena belum ada teknologi DNA ya seperti sekarang, satu-satunya cara buat tahu identitas korban ya lewat identifikasi langsung. Polisi akhirnya menghubungi teman-teman satu asrama Diao dan meminta mereka bantu identifikasi si jasad ini. Lalu datanglah nih 3 temannya Diao yang akhirnya memberanikan diri datang ke kamar mayat. Dan ini tuh bagian yang paling berat ya. Begitu mereka tuh buka kain penutup jenazahnya, salah satu dari mereka langsung pingsan, yang satu lagi muntah, dan yang terakhir nangis histeris. Gimana enggak? Kondisi jasad itu ketika ditemukan benar-benar enggak manusiawi. Dan ketiga orang ini langsung mengenali bahwa si jasad itu adalah Diao dari tai lalat besar yang ada di pipinya, yang emang ciri khasnya dia gitu. Nah, lalu baru setelah itu pihak kepolisian menghubungi keluarga Diao di kampung halamannya untuk menyampaikan kabar duka tersebut. Dan polisi tentu saja minta ibunya untuk bantu mengonfirmasi jenazah ini, dan benar aja, sang ibu tuh langsung tahu kalau itu anaknya. Bahkan si ibu tuh sempat cerita ya kalau dulu waktu Diao ini kecil ya, Diao tuh pernah bilang kalau aku hilang ibu pasti bisa nemuin aku dari tai lalat ini.
Kebayang gak sih kalimat polos dari seorang anak kecil yang akhirnya jadi kenyataan dengan cara yang sepilu ini. Nah sekarang aku akan jelasin sedikit mengenai latar belakang si korban ini ya. Jadi korban dalam kasus ini namanya Diao Aiqing. Dia tuh lahir pada Maret 1976 di sebuah kota kecil bernama Shengao, Provinsi Jiangsu, China. Dia itu anak bungsu dari keluarga petani yang miskin dan orang tua itu kerja keras supaya anak-anaknya itu bisa sekolah. Bahkan kakaknya, Diao Aihua, itu sampai rela berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga biar sang adik bisa kuliah. Dan perjuangan mereka tuh gak sia-sia. Pada Oktober 1995, Diao diterima di Nanjing University, salah satu universitas paling top di Tiongkok, tepatnya di School of Adult Education, jurusan aplikasi komputer. By the way, buat kalian yang gak tahu ya, ini perbandingannya aja, Nanjing University itu kayak UI-nya Indonesia. Jadi emang top kampus gitu. Di kampus, Diao tuh dikenal sebagai sosok yang introvert, pendiam, dan sederhana. Dia juga rajin belajar, pokoknya tuh kayak bener-bener fokus sama pendidikan. Diao ini juga bukan anak yang suka nongkrong, nggak punya pacar, dan sering banget ngabisin waktu di perpustakaan atau asrama untuk belajar. Jadi pokoknya tuh hidupnya lurus-lurus aja gitu loh. By the way ya, ini FYI, saking sayangnya si keluarga waktu si Diao ini kuliah, kan dia jauh dari rumah yang merantau ya. Orang tuanya Diao ini tuh bahkan sampai menyembunyikan kabar duka dan pernikahan kakaknya supaya Diao Aiqing tetap fokus belajar. Nah itu tadi latar belakang Diao Aiqing. Sekarang aku akan balik lagi ke kasusnya. Jadi setelah si polisi itu melakukan penyelidikan, diketahuilah bahwa terakhir kali Diao terlihat adalah pada malam tanggal 10 Januari 1996 di asrama Nanjing University. Nah waktu itu kejadiannya ya, jadi pihak kampus lagi sidak asrama. Dan si pihak kampus tuh menemukan beberapa mahasiswa menggunakan alat listrik ilegal yang gak dikasih tahu sebenarnya alatnya itu apa. Mungkin kayak pemanas air atau kompor listrik kecil gitu, atau alat lain yang emang dilarang karena bisa menyebabkan korsleting atau kebakaran. Nah Diao Aiqing ini ikut dipanggil dan dimarahi oleh pengurus asrama karena masalah ini. Dari situ Diao ini keluar dari asrama dalam kondisi yang emosi. Menurut teman satu gedungnya ya, Diao ini tuh keluar pakai mantel merah hitam dan bilang ingin jalan-jalan sebentar untuk menenangkan diri. Nah saat itulah terakhir kali Diao terlihat hidup. Besok paginya teman-teman asrama tuh mulai sadar kalau Diao ini tuh nggak balik-balik ke kamarnya. Tapi karena waktu itu lagi musim ujian dan semua orang tuh lagi sibuk belajar gitu ya, banyak yang mikir oh mungkin si Diao ini lagi nginep gitu di perpustakaan atau kayak pindah kamar gitu ke kamar temennya, atau bahkan ya bisa aja si Diao ini kan pulang kampung ya karena kan lagi stres gitu ya perkara dimarahin kemarin kan. Jadi nggak ada satupun dari teman-teman Diao ini yang benar-benar curiga saat itu. Apalagi Diao kan emang bukan anak yang suka cerita atau deket gitu sama banyak orang. Makanya nggak ada yang benar-benar tahu kemana dia pergi saat itu. Barulah 9 hari kemudian pada tanggal 19 Januari semuanya tuh berubah drastis ketika potongan tubuh tuh mulai ditemukan di awal yang tadi aku ceritain di atas ya. Nah sekarang aku akan masuk ke penyelidikan kasusnya. Jadi setelah tadi potongan-potongan tubuh Diao Aiqing ini dikumpulkan, diidentifikasi dan dianalisis di ruang forensik, salah satu pertanyaan yang paling penting yang coba dijawab polisi adalah ya, kapan sebenarnya dia meninggal? Nah jadi berdasarkan laporan forensik ya, Diao ini diperkirakan meninggal tidak lama setelah dia keluar dari asrama pada malam tanggal 10 Januari 1996. Nah kenapa tuh bisa tahu? Jadi dari hasil forensik kelihatan kalau kondisi jaringan tubuhnya tuh masih tergolong segar saat ditemukan 9 hari kemudian. Walaupun kondisi tubuhnya kan saat itu ada yang udah dipotong dan sebagian direbuskan, artinya pembunuhan terjadi relatif dekat dengan waktu hilangnya Diao, bukan berhari-hari kemudian. Nah yang bikin tambah ngeri lagi ya, dari cara potongan tubuhnya, forensik tuh yakin pelaku ini paham banget tentang anatomi manusia. Potongnya tuh rapi di sendi dan persis kayak kerjaan ahli bedah atau tukang potong daging profesional. Jadi bukan sembarang orang gitu yang motong. Mereka juga nyimpulin bahwa proses pemotongan tubuh ini nggak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Artinya, korban kemungkinan besar lebih awal dan tubuhnya dipotong-potong secara bertahap dalam beberapa hari. Kenapa? Karena potongan tubuh itu ditemukan dalam berbagai kondisi. Ada yang masih utuh, kepala dan beberapa bagian tubuh sudah direbus selama berhari-hari hingga lunak, dan bahkan ada yang kelihatan kayak baru banget dibuang beberapa jam sebelumnya. Inilah yang bikin penyidik tuh yakin bahwa pelaku menyimpan tubuh Diao tuh selama beberapa hari dan melakukan proses pemotongan secara bertahap, bukan sekaligus. Ada juga kemungkinan ya kalau pelaku tuh lebih dari satu orang, karena dari hasil forensik terlihat kalau pelaku tuh pakai 2 jenis pisau. Selain itu dari pemeriksaan sisa jaringan tubuhnya nggak ditemukan tanda-tanda bahwa dia disiksa dalam waktu lama. Jadi sebagian besar ahli forensik tuh percaya Diao ini
dengan cepat, lalu tubuhnya langsung diproses oleh pelaku. Nah, dari penyelidikan tuh polisi juga berharap ya bisa nemuin kayak sidik jari di kantong plastik atau di bungkusan atau di benda lain lah yang ada di TKP. Tapi sayangnya ya, nggak ada sidik jari yang bisa digunakan. Entah karena pelaknya sangat hati-hati atau karena jejaknya yang udah rusak. Bahkan pisau atau alat yang digunakan untuk memotong tubuh korban juga nggak pernah ditemukan. Yang jelas, fakta bahwa tubuh Dio ini nggak langsung dibuang, tapi disimpan dulu lalu dipotong-potong dalam beberapa hari dan baru disebar ke 8 lokasi berbeda. Ini jelas kerjaan orang yang dingin, terorganisir, dan punya waktu serta tempat untuk melakukan semua itu tanpa ketahuan. Nah, sayangnya lagi ya dari hasil forensik itu karena kondisi tubuh yang udah rusak parah dan banyak bagian yang hilang, penyebab pasti kematian Dio itu nggak bisa ditentukan dengan tepat. Apakah dia dicekik, dibekap, disuntik atau pakai alat medis itu tuh masih jadi tanda tanya yang besar. Nah, sejak awal penyelidikan, polisi nggak tinggal diam guys. Mereka tuh nyisir semua orang yang punya kemungkinan terlibat. Mereka sudah menginterogasi lebih dari 1.000 orang, mulai dari teman-teman sekamar Diau, staf kampus, satpam, dosen, sampai warga sekitar kampus. Bahkan mereka tuh juga ngecek orang-orang yang punya latar belakang medis atau tukang potong daging, karena ya tadi hasil forensik yang nunjukin kalau pemotongan tubuh Diau tuh rapi banget. Kayak kerjaan orang yang tahu anatomi gitu ya. Tapi sayangnya ya, nggak ada satupun dari orang itu yang benar-benar mencurigakan. Teman sekamar Diau kooperatif waktu diinterogasi dan semuanya punya alibi yang jelas. Bahkan sebagian dari mereka tuh juga ikut bantu identifikasi jenazah Diau di kamar mayat. Polisi juga sempat mencurigai orang-orang dengan catatan kriminal di sekitar Nanjing, termasuk mantan narapidana atau orang dengan riwayat kekerasan. Tapi sekali lagi nggak ada yang nyantol. Anehnya lagi ya, nggak ada satupun saksi mata yang melihat sesuatu mencurigakan saat Diau hilang. Nggak ada juga di CCTV karena ini tahun 1996 ya, jadi zaman itu teknologi belum secanggih sekarang dan lingkungan sekitar kampus juga sepi banget waktu kejadian karena lagi musim dingin dan menjelang ujian. Polisi juga kesulitan menemukan sidik jari, DNA atau bukti fisik lain yang bisa mengarah ke pelaku. Semua potongan tubuh yang ditemukan hanya mengandung DNA korban, gak ada jejak orang lain sama sekali. Jadi selama penyelidikan yang panjang dan melelahkan itu, polisi tuh bener-bener gak nemu bukti kuat yang bisa menjebak siapapun. Berarti nggak ada pelaku yang ditangkap nih. Iya, kasus ini sampai detik aku bikin video ya masih jadi cold case. Nah tapi di tahun 2016, jadi 20 tahun ya setelah penemuan mayat, penyidik Nanjing University mengumumkan bahwa mereka membuka kembali penyelidikan dengan dukungan teknologi DNA yang kini sudah maju. Ini diungkap oleh kepolisian Nanjing saat mereka menghubungi keluarga untuk memberitahu kasus ini tetap aktif. Mereka juga ngumpulin sampel darah dari banyak orang untuk dicocokkan sama jejak darah yang ada di barang bukti, termasuk dari spray yang digunakan untuk membungkus kepala Diau. Tapi hasilnya tuh nihil. Noda darah yang ditemukan bukan milik Diau tapi juga nggak cocok dengan siapapun yang diperiksa. Padahal noda darah itu adalah satu-satunya jejak yang bukan milik korban. Nah lalu akhirnya setelah hampir 25 tahun ya berlalu tanpa kejelasan, pada bulan Maret 2021 kakak perempuan Diau yang namanya Diau Aihua tadi mengajukan gugatan hukum terhadap Universitas Nanjing. Dia menggugat kampus ini bukan karena ngerasa mereka adalah pelakunya, tapi karena dia tuh yakin pihak kampus lalai dalam menjaga keselamatan mahasiswanya. Bayangin aja ya, Diau Aiching itu hilang selama 9 hari. Dan selama itu gak ada satupun orang kampus yang ngabarin keluarganya. Keluarga itu ngerasa itu adalah kelalaian yang sangat besar. Dalam gugatannya, pihak keluarga Diau menuntut kompensasi sebesar 1,62 juta yuan atau setara sekitar 3,5 miliar lah ya. Tapi menurut kakaknya uang itu tuh bukan tujuan utama. Dia bilang kalau mereka tuh gak sedang nyari uang tapi ingin keadilan dan ingin dunia tahu kalau kematian adiknya itu bukan cuma kasus lama yang dilupakan. Sayangnya proses hukum ini gak panjang karena sebulan kemudian di bulan April 2021 gugatan itu dicabut. Alasannya itu gak dijelaskan secara gamblang ya, tapi banyak yang percaya kalau keluarga Diau ini mungkin menerima tekanan atau mereka sendiri udah terlalu lelah secara emosional dan mental menghadapi semua proses hukum yang panjang dan mungkin ya nggak ada hasilnya. Tapi walaupun gugatan itu dicabut ya, aksi ini cukup membuat publik di China kembali memperhatikan kasus Diau. Banyak orang yang sebelumnya nggak tahu jadi ikut cari tahu dan banyak netizen juga media lokal mulai nulis ulang kisahnya Diau Aiching. Dan dalam beberapa hari nama Diau Aiching kembali viral dan jadi bahan diskusi lagi. Yang bikin haru ya, ternyata sampai hari ini orang tua dan kakaknya tuh tetap datang ke Nanjing setiap tahun, entah buat ziarah atau cuma buat nanya ke polisi mengenai perkembangan kasus adiknya. Nah sekarang aku akan jelasin beberapa teori yang banyak dipercaya mengenai kasus ini. Teori yang pertama adalah pelakunya orang dalam universitas. Ini adalah salah satu teori yang paling masuk akal dan paling sering disebut-sebut gitu ya. Kenapa?
Karena pertama ya, potongan tubuh Dio ini kan ditemukan di dalam dan sekitar area kampus, bahkan di tempat yang sulit diakses oleh orang luar. Kedua, proses pemotongan dan persebaran potongan tubuh kan butuh waktu dan keberanian ya. Gak mungkin dilakukan sembarangan orang tanpa menarik perhatian. Dan bahkan ada yang bilang ya, lokasi-lokasi tempat potongan tubuh ditemukan seperti sengaja diperlihatkan secara bertahap. Soalnya pelaku tuh tahu betul jadwal dan pola keramaian di kampus. Beberapa orang juga menduga pelaku mungkin seorang dosen, staf laboratorium medis, atau pekerja rumah sakit universitas. Tapi meski sudah disisir semua, nggak ada bukti yang menguatkan dugaan ini. Teori kedua itu eksperimen medis ilegal. Ini teori yang cukup dark tapi kayak kebetulan gitu ya. Jadi katanya pada masa itu kampus Nanjing University sedang menjalani kerjasama medis dengan Fakultas Kedokteran dan di tahun 1996 baru saja dilakukan transplantasi usus pertama di China. Nah kalau kalian ingat tadi kan bagian ususnya si Diao ini hilang kan? Jadi teori ini percaya bahwa Diao tuh mungkin dijadikan korban percobaan atau bagian tubuhnya digunakan untuk eksperimen medis ilegal tanpa izin. Teori ini tuh makin liar karena waktu itu tuh muncul kabar bahwa saudara dari salah satu dokter bedah yang melakukan transplantasi diri tahun 2011 karena menyimpan rahasia besar. Tapi sampai hari ini ya, gak ada bukti resmi yang mengaitkan dosen atau mahasiswa kedokteran sebagai pelaku. Polisi juga udah menggeledah semua fasilitas medis di kampus dan gak nemuin apapun yang mencurigakan. Tapi tetap aja ya, kebetulan ini bikin banyak orang lumayan percaya dengan teori yang ini. Ketiga adalah teori aliran sesat atau ritual gelap. Kayak dari semua kasus cold case ya, pasti ada aja yang mengait-ngaitkan dengan sekte sesat atau hal-hal goib gitu ya. Nah di kasus Dio Aiching, teori ini tuh dipercaya karena cara pemotongan tubuh yang sangat ekstrim dan kondisi tubuh korban yang direbus. Sebagian orang mengaitkan ini dengan ritual kanibalisme atau ajaran sesat. Beberapa aliran gelap tuh emang dikenal menyasar organ-organ tertentu ya, kayak jantung, hati, limpa yang emang kebetulan hilang dari tubuh Diao. Dan teori ini makin kuat lagi karena tidak ada upaya menyembunyikan mayat, malah kayak sengaja dipertontonkan. Dalam dunia kriminal itu tuh jadi tanda ritual atau pesan simbolik. Padahal kan kalau misalnya diumpetin aja gitu ya potongan tubuhnya atau dikubur gitu ya nggak akan mungkin ketahuan kan. Tapi lagi-lagi nggak ada bukti seperti simbol, benda ritual atau saksi mata lah untuk memperkuat teori yang ini. Lanjut, teori berikutnya adalah pengakuan misterius Black Mass. Jadi gini, sekitar tahun 2008 atau sekitar 14 tahunan ya setelah kejadian Diao ini, muncul satu postingan di sebuah forum internet di Tiongkok. Penulisnya tuh pakai nama samaran Black Mass dan dia menuliskan sebuah cerita yang sangat detail tentang pembunuhan Diao. Bahkan jauh lebih detail daripada informasi waktu itu beredar di media. Yang bikin semua orang merinding ya adalah nada tulisan Black Mass tuh kedengarannya tuh kayak orang yang tahu persis gitu apa yang terjadi. Kayak bukan cuma nyeritain tapi kayak ya udah nih cerita gue, pengalaman langsung gitu ya. Nah di cerita itu Black Mass tuh menggambarkan Dio Aiching ini bukan seperti gambaran yang orang-orang tahu. Seorang gadis pendiam, kutu buku dan antisosial, enggak, dia bukan kayak gitu. Tapi katanya tuh Dio Aiching ini cewek yang ternyata punya selera musik yang metal. Dan diam-diam dia tuh sering beli kaset di toko musik kecil dekat kampus. Nah menurut cerita si Black Mass, dari situlah Dio ini kenal dengan seorang pria penjual kaset yang tampan, berpendidikan tapi menyimpan kegelapan di dalam dirinya. Si pria ini katanya punya trauma masa lalu karena pernah disakiti oleh perempuan. Nah trauma itu berkembanglah jadi kebencian dan dia tuh mulai menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menghapus dendam adalah dengan menyakiti perempuan lain. Nah dalam cerita si Black Mass ini, malam itu tuh Dio katanya keluar dari asrama kan yang karena lagi emosi itu. Lalu ketemu pria itu di toko musik. Nah si pria ini ngajak ngobrol lah dan Dio tuh nurut-nurut aja gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol. Lalu dari situ Dio ini diculik, dipotong-potong dan ya pokoknya diperlakukan tidak manusiawi lah ya. Tapi yang bikin cerita itu makin mengerikan ya, si Black Mass tuh gak cuma menceritakan kejadian, tapi dia tuh juga kayak memberikan opini, pandangan pribadi gitu ya, yang terdengar seperti perasaan kagum terhadap pelaku. Dia tuh menulis kalau pembunuhan itu tuh dilakukan oleh orang cerdas, penuh perhitungan dan bermoral di atas rata-rata. Yang mana dia berhasil mempermainkan polisi katanya ya. Bahkan dia juga menyebut bahwa kejahatan seperti itu tuh gak mungkin dilakukan oleh tukang daging biasa, melainkan oleh manusia yang istimewa cenah. Karena ini orang-orang tuh jadi mikir, Siapa sih yang nulis kayak gitu kalau bukan pelakunya sendiri? Atau mungkin seseorang yang deket banget gitu sama pelaku kan? nah karena ini
teori viral ya saat itu, polisi akhirnya melacak identitas Black Mask yang ternyata dia adalah seorang mahasiswa jurusan hukum yang berusia 26 tahun. Tapi waktu terjadi, which is tahun 1996, dia kan masih anak-anak ya, jadi secara teknis dia tuh nggak mungkin jadi pelakunya langsung. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, dari mana dia tahu semua detail itu? Bahkan hal-hal yang saat itu tuh nggak dirilis ke publik. Yang paling masuk akal adalah ya bisa jadi dia dengar cerita ini dari orang lain gitu kan ya. Kayak dia nguping-nguping mungkin anggota keluarga yang ngomong atau tetangganya, atau yang kayak orang nggak sengaja ngomong keceplosan gitu kita dengar kan. Atau bisa juga ya dia tuh kayak orang yang fanatik gitu sama kasus ini, yang emang suka riset ekstrim, tapi tetap aja nggak sih level detailnya tuh bikin apa ya, ngeri gak sih? Nah, selain teori-teori di atas, ada juga yang percaya kalau kasus ini mungkin ditutupi oleh otoritas kampus atau pihak yang berkuasa, karena kampus tuh sempat lamban dalam memberi informasi dan kelihatannya tuh kayak pengen cepet-cepet tutup kasus gitu loh, kayak pengen diumpetin. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Oh ya, by the way, sempat juga tuh muncul rumor tahun 2022 kalau polisi itu menangkap seorang dari kota Ma'anshan, seseorang pria yang bekerja di klinik swasta dan konon katanya itu cocok dengan profil pelaku, pintar, terlatih, dan punya akses ke alat medis. Tapi rumor itu dibantah langsung oleh polisi karena mereka bilang Nggak ada penangkapan resmi dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan. Nah, hingga sekarang kasus Dio Aiching ini belum terpecahkan. Kasus ini tuh sempat menghebohkan seluruh Tiongkok ya. Banyak yang gak berani keluar malam pastinya, dan mahasiswa bahkan sampai takut kuliah di Nanjing. Bahkan sekarang ya, kisah ini tuh jadi salah satu kasus paling misterius di Tiongkok dan masih sering dibahas di forum-forum online dan media. Oke, itu dia kasusnya yang panjang. Gimana pendapat kalian tentang kasus hari ini? Menurut kalian ya, apa yang terjadi pada Dio Aiching? Teori apa yang paling masuk gitu ke kalian, atau mungkin kalian punya teori sendiri? Coba tulis komentar kalian di bawah karena aku mau dengar pendapat kalian. Jujur kalau aku tuh percaya kalau kasus ini ditutup-tutupin sama pihak kampus. Kalian gimana? Komen ya. Nah, itu dia sekian video hari ini. Kalau kalian ada info lain yang belum aku sampaikan, atau misalnya ada request gitu ya untuk next video, bisa banget tulis di bawah, atau DM IG-ku @nadiarahmatin atau TikTok @rahmatinnadia. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin videonya, dan sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Oh ya, thank you buat teman-teman yang udah appreciate dengan subscribe, karena you guys made my day. Bye. Suara aku habis.